Kisah Denjaka TNI AL merebut MV Sinar Kudus dari perompak Somalia. Masih teringat jelas di ingatan seluruh rakyat Indonesia insiden pembajakan dan penyanderaan 20 anak buah kapal ABK MV Sinar Kudus oleh para perompak bersenjata Somalia. Kapal kargo MV Sinar Kudus dibajak oleh 35 bajak laut bersenjata asal Somalia ketika melintas di timur laut Pulau Socotra yang terletak sekitar 350 mil Laut Tenggara Oman, menuju pelabuhan Rotterdam, Belanda. Perompak Somalia ketika itu seperti mendapatkan durian runtuh. Bagaimana tidak? MV Sinar Kudus saat dirompak tengah membawa 8.000 veronikel milik PT Aneka Tambang dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Maka tidak heran, para perompak Somalia itu kemudian meminta kepada pemilik kapal dan pemerintah Indonesia untuk menebus kapal kargo MV Sinar Kudus sebesar 4,5 juta dolar Amerika atau sekitar 40 miliar dengan kurs rupiah ketika itu. Komandan Korps Marinir dan Kormar, Maijen TNI Suhartono mengisahkan, ketika insiden perompakan itu terjadi dirinya baru saja dipercaya ditunjuk kembali sebagai Komandan Pasukan Detasemen Jala Mangkara, Denjaka, yang kedua kalinya. Pagi saya serah terima sebagai Komandan Denjaka, malamnya saya mendapat kabar bahwa ada kasus pembajakan kapal. Kemudian saya langsung malam itu juga saya panggil semua perwira saya untuk membuat perencanaan cepat, kata Maijen TNI, Mar. Suhartono. Kemudian keesokan harinya, lanjut Maijen Suhartono, dirinya bersama Komandan Korps Marinir saat itu, Maijen TNI, Mar. Alfian Baharudin dipanggil oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Kasal, Laksamana Suparno dan Panglima TNI saat itu, Laksamana Agus Suhartono. Menurut Maijen Suhartono, Panglima TNI dan Kasal ketika itu baru saja bertemu dengan Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Presiden SBY meminta TNI untuk mempersiapkan operasi pembebasan ABK dan MV Sinar Kudus yang disandera para perompak di Somalia, ujarnya. Dia mengisahkan, Presiden SBY memberikan 3 perintah dalam operasi yang harus dilakukan TNI saat itu. Pertama, Presiden memastikan agar TNI berhasil membebaskan semua ABK yang disandera oleh para perompak Somalia. Kedua, Presiden SBY meminta agar TNI dapat membebaskan MV Sinar Kudus, agar kapal kargo itu dapat melanjutkan perjalanannya ke negara tujuan. Ketiga, bila diperlukan aksi militer laksanakan pendaratan ke pantai untuk menunjukkan bahwa kita itu punya kedaulatan, bahwa kita tidak bisa diinjak-injak harga diri kita, sehingga mau tidak mau TNI harus turun tangan, tambahnya. Lebih jauh dan Kormar memaparkan, persiapan yang dilakukan oleh TNI dalam mensukseskan operasi pembebasan sandera dan MV Sinar Kudus berlangsung cukup lama. Menurut Maijen Suhartono, persiapan dilakukan lebih dari 1 minggu untuk mematangkan perencanaan penyerbuan, melakukan latihan teknik pembebasan, hingga mengumpulkan seluruh data intelijen terkait dengan keberadaan posisi kapal. Operasi khusus yang diberi nama sandi Operasi Merah Putih itu berjalan dengan sangat rahasia atau silen. Pengumpulan informasi mulai dari keberadaan posisi kapal, pemerangkatan pasukan elit TNI AL yang melakukan operasi pembebasan, hingga pemetaan cem-cem atau markas para perompak pun dilakukan secara senyap. Bahkan, lanjut Suhartono, masyarakat Indonesia pun tidak banyak mengetahui kapan TNI memberangkatkan pasukannya ke Somalia untuk melancarkan operasi pembebasan tersebut. Kalau saja para teroris itu mengetahui kita mengirimkan pasukan ke sana, mungkin para ABK MV Sinar Kudus tidak akan selamat itu. Sehingga, semua perencanaan operasi pembebasan itu dilakukan betul-betul serahasia mungkin, paparnya. Dan Kormar Maijen TNI, Mar. Suhartono menyatakan, operasi pembebasan sandera 20 ABK MV Sinar Kudus bukanlah operasi yang mudah. Dia mengungkapkan,
Dalam proses pembebasan sandera pihaknya mendapatkan sekian banyak kendala yang dihadapi, mulai dari medan yang tidak dikuasai, hingga ancaman serangan yang sewaktu-waktu dapat dilancarkan oleh para pemberontak Somalia itu. Setelah kita mendapatkan data-data intelijen, kita berangkat ke perairan Somalia. Itu pun kita harus mencari karena lautan itu begitu luas, dan tidak semudah yang kita bayangkan juga. Karena kapal MV Sinar Kudus itu bergerak juga posisi dia tidak diam. Mereka dibajak oleh pembajak itu, dan kapal itu digunakan untuk membajak kapal-kapal lain, katanya. Dia menambahkan, dalam operasi tersebut pihaknya sangat mengandalkan informasi yang dihimpun oleh intelijen TNI. Informasi yang diperoleh oleh intelijen TNI bahwa di pesisir Somalia terdapat banyak camp atau perkampungan-perkampungan perompak yang memang diketahui sangat rawan untuk dimasuki oleh TNI maupun pihak asing lainnya. Di Eldanan ada camp atau perkampungan perompak dengan kekuatan sekitar 1.000 personil yang dilengkapi dengan persenjataan yang cukup bervariasi. Mereka punya senapan mesin, mereka punya senjata roket launcher itu, ada semuanya, tambahnya. Melihat potensi yang cukup rawan jika dilakukan pendaratan militer, kemudian, lanjut Suhartono, TNI memutuskan untuk mencari celah lain untuk merebut kembali MV Sinar Kudus yang dijadikan kapal induk untuk merompak kapal-kapal niaga asing oleh para perompak Somalia itu. Mereka pun mencari tahu kelemahan para perompak yang masih berada di atas kapal kargo di atas perairan Somalia tersebut, dengan memperhitungkan persediaan bahan bakar MV Sinar Kudus di atas perairan laut Somalia. Selain itu, TNI juga mempelajari potensi perlawanan dari camp-camp di sekitar pesisir Eldanan yang memungkinkan melakukan serangan terhadap pasukan TNI yang terlibat dalam operasi pembebasan 20 ABK dan MV Sinar Kudus itu. Karena informasi intelijen yang kita peroleh itu, di sana ternyata ada 8 kapal lain yang dibajak para perompak itu. Bahkan, ada yang lebih dari setahun tidak ditebus oleh pemilik kapal. Nah, informasi intelijen kita, kalau kita bebaskan kapal itu, para perompak dari camp lain itu bisa datang menyerang dan menyandera kembali kapal yang sudah dibebaskan. Makanya kita betul-betul mempelajari medan di sana itu, ungkapnya. Ternyata benar saja, lanjut Suhartono, pantauan intelijen TNI. MV Sinar Kudus sempat merapat ke pesisir Eldanan lalu kemudian kembali melakukan moving ke perairan laut lepas. Mendapatkan informasi itu, Maijen Suhartono pun langsung bergerak cepat turun ke laut dengan menggunakan 3 buah Seareder, dari atas Kri Yosudarso 353 dan Kri Halim Perdana Kusuma 355 yang menjadi pusat komando kekuatan pasukan marinir dari Satuan Khusus Denjaka dalam melancarkan operasi pembebasan sandera dari tangan perompak Somalia. Ketika melakukan aksi pengejaran, waktu itu saya turun dengan 3 Seareder dan kebetulan ombak waktu itu sangat besar. Saya pimpin sendiri ketika itu, saya di Seareder 1. Kemudian di Seareder 2 itu ada Pasops Marinir Letkol Mar Bramantio yang sekarang menjadi Danpus Kopaska. Kemudian Seareder 3 itu ada Kolonel Samson Sitohang, yang sekarang jadi adisinya Presiden RI, kisahnya. Aksi penyerbuan pun dilakukan, lanjut Suhartono. Dengan tantangan ombak yang besar, 3 rombongan Seareder penyerbu merebut kembali MV Sinar Kudus dari tangan para perompak bersenjata Somalia. Tidak sampai di situ, lanjut Suhartono, setelah TNI berhasil mendapatkan MV Sinar Kudus, kelompok perompak lainnya dari arah pantai kembali mendatangi MV Sinar Kudus. Sehingga Suhartono dan 2 Seareder lainnya segera melakukan manuver untuk menghadang kedatangan beberapa perahu motor yang datang mengarah MV Sinar Kudus. Aksi tembak-tembakan di tengah malam dalam kondisi ombak besar pun tak dapat dihindarkan di atas perairan Somalia.
Pada akhirnya pasukan TNI dari Satuan Denjaka Korps Marinir berhasil melumpuhkan para pemberontak Somalia itu. 4 perompak Somalia dikabarkan tewas akibat diterjang timah panas TNI. Perahu cepat para perompak pun sempat dikuasai pasukan Denjaka TNI. Dari atas kapal motor para perompak itu, TNI berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 1 unit GPS Garmin 72. Amunisi peluru tajam kaliber 7,62 mm dan 5,56 mm, serta 1 buah jaket loreng gurun. Akhirnya, TNI berhasil merebut kembali MV Sinar Kudus berikut 20 ABK termasuk nahkoda asal Indonesia yang sempat disandera oleh para perompak Somalia itu. Haru, MV Sinar Kudus langsung bergerak meninggalkan perairan Somalia menuju pangkalan Aju Salalah Oman dengan pengawalan Kari Yosudarso dan Kari Halim Perdana Kusuma.